Hari ini ya kalau kita mau ngomongin netizen atau konsumen lah ya, ini serba penuh tantangan. Beda sama 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu karena juga teknologi belum begitu canggih-canggih amat, apa yang dirasakan tidak bisa disuarakan. Tapi sekarang ini konsumen kita, netizen kita itu sudah sangat berani bersuara. Komen bagus-bagus, jelek-jelek, kadang-kadang positif, negatif, apa adanya mereka akan sampaikan. Dan ini sebenarnya jadi gampang-gampang susah, ribet sih buat kita yang punya brand, khususnya lagi bangun brand, sedang mengembangkan brand. Hal-hal ini bisa menjadi catatan. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita yang salah. Kita yang salah karena dalam proses bangun brand kan kadang-kadang bisa saja produk jasa atau penanganan kita nggak benar. Kita tidak merespon dengan baik, kita malah cenderung nggak mau mengakui kesalahan dari produk kita ya, dikomentarin misalnya kurang asin atau terlalu lebar, kita cenderung buang body lalu bilang enggak kok gitu, dan itu bisa jadi problem yang terbesar. Nah, saya ingat ada beberapa kasus yang menarik tentang itu. 2019 ada pemain basket namanya Zion Williamson, ini sekarang sudah ada di NBA, pemain basket di Amerika. Dia bertanding dengan sebuah universitas, dia dari Duke University, dan pada saat itu dia menggunakan sepatu Nike. Nah, sepatu Nike-nya jebol, bisa bayangin nggak? Ini brand gede ya, dan dipakai di pertandingan jebol. Dia keluar dari pertandingan dan dia tidak meneruskan pertandingan karena sepatunya rusak gitu. Dan apa yang terjadi? Nike merespon kurang dari 12 jam, mengucapkan permintaan maafnya dan segera memperbaiki sepatu tersebut dan turunan-turunannya. Ini bagian dari manajemen krisis yang keren banget menurut saya, karena pertama mau mengakui bahwa produknya jelek dan statementnya dikeluarkan, iya kita bikin sepatu yang nggak bagus, kami minta maaf dan kami akan segera memperbaikinya. Yang kedua bukan hanya mau minta maaf tapi juga memperbaikinya. Ini brand besar yang sebenarnya bisa-bisa saja pasang badan gitu dengan segala kebesarannya. Produsen barang outdoor Eiger mendadak viral dan menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Hal ini dipacu insiden viralnya Eiger ini bermula dari unggahan @duniadian di Instagram pada Kamis lalu ya. Produsen yang menaungi merek perlengkapan outdoor itu menjadi perbincangan menyangkut soal Eiger dan YouTuber Dian Widianarko dengan akun Instagram @duniadian. Di Indonesia juga beberapa tahun yang lalu ada case tentang ribut-ribut antara satu brand besar ya, langsung saya sebut aja misalnya Eiger gitu ya, dengan seorang YouTuber. Apa yang terjadi kurang dari 24 jam, foundernya itu langsung menyatakan permintaan maafnya. Perkenalkan, saya Roni Lukito, CEO PT Gerindo Multiproduct Industry. Dalam kesempatan ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa surat keberatan yang dikirimkan kepada rekan-rekan content creator yang sudah mereview produk Eiger. Sadar bahwa hari ini netizen itu adalah tipenya A, B, dan C, dan saya mengakui dan kami ingin berbuat lebih baik. Itu wow, keren banget. Kenapa? Karena respon krisis manajemen yang seperti itu dengan pemahaman yang dalam bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah ekosistem yang penting, itu akhirnya bisa dilakukan tanpa melihat mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Dan itu tentu saja jadi kontroversi pada saat itu. Tapi yang terjadi juga para supporter, para loyalis juga menganggap, wah ini brand yang sangat humble sekali. Nah, menjadi humble, mau mengakui kesalahannya, mau kemudian memperbaikinya, dan merespon dengan cepat. Hari ini adalah kunci bagaimana kita bisa membangun brand kita dengan lebih keberlanjutan. Nah, ini pelajaran berharga. Apalagi brand-brand kita yang mungkin masih skala kecil ya, yang pasti akan memiliki banyak potensi melakukan kesalahan. Jangan pernah ragu ya untuk kemudian mau melihat lebih dalam, mengakui kalau itu salah, kita perbaiki, kita respon, dan kemudian dari situ kita bahkan bisa membangun hubungan dan relasi yang lebih baik dengan orang-orang yang mengkritisi produk atau jasa atau layanan kita. Dan ini sudah banyak terjadi. Justru ketika kita merespon balik dengan sesuatu yang negatif atau bahkan cenderung kasar, yang terjadi bisa terbalik. Kita bisa dibenci dan bahkan akhirnya kita ditinggalkan. Dan ingat loh,
apa yang dikomentari oleh seseorang di media sosial, di Instagram atau di internet itu tidak akan pernah bisa hilang. Jadi kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik, sadar bahwa kita punya kelemahan, bahkan brand yang besar sekalipun, dan kita menggunakan setiap momentum yang bisa terjadi dalam produk kita, apakah itu kesalahan, keteledoran, atau sebuah keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan audiens kita, maka selalu ada cara-cara yang humble, santun, sopan sebagai brand untuk meresponnya. Dan nanti nggak usah khawatir, loyalis kita, ekosistem pendukung kita yang juga akan membantu merespon dan membuat keseimbangan dengan mereka-mereka yang kemudian menjadi haters atau menjadi pembenci dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, jangan pernah khawatir, hadapi semua dengan kepala dingin, hadapi semua dengan besar hati, ikuti prosesnya, dan jujur pakai hati kita. Kalau memang kita salah, kita akui bahwa brand kita sedang salah, produk kita yang batch ini, yang produksi ini kurang baik, kami akan perbaiki, mohon maaf dan terima kasih, dan terus bangun persahabatan dengan netizen kita, dengan konsumen kita. Dan mudah-mudahan ini justru menjadi penguat dan menjadi sebuah pengalaman yang menarik untuk kemudian menjadi bagian dari proses membangun brand kita secara lebih baik dan lebih keberlanjutan. Terus membangun brand, terus bermakna dan berdampak bagi negeri. Jangan cari alasan kita nggak ada waktu buat subscribe dan kita nggak ada waktu buat nge-like. Segera like dan subscribe channel ini, kalau nggak kita musuhan.